Kerja Dinas Kesehatan. Asep Satria. Bupati Ciamis Herdian Sunaria menegaskan bahwa pengangkatan 3.554 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai menyerahkan surat keputusan SK P3K paruh waktu di Stadion Galuh Ciamis pada Selasa 23 Desember 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Priangan, Aisani Nuraini. Rekan Ais, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang, Linda dan juga Tribuners dimanapun berada, dan dapat saya laporkan bahwasanya Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, menegaskan bahwa pengangkatan 3.554 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu itu harus dibarengi dengan tentunya peningkatan kinerja dan juga pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan saat Herdiat selesai menyerahkan surat keputusan atau SK P3K paruh waktu bertempat di Stadion Galuh Ciamis pada hari Selasa 23 Desember 2025 lalu. Namun demikian, Herdiat juga menekankan bahwa status baru sebagai P3K paruh waktu itu harus dibuktikan dengan etos kerja yang lebih baik dibandingkan saat mereka masih menjadi tenaga honorer di dinas-dinas ataupun juga lembaga-lembaga tertentu. Dan terkait harapan para PPK paruh waktu untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, Herdiat menyebut pemerintah Kabupaten Ciamis akan mengikuti kebijakan dan juga regulasi dari pemerintah pusat tentunya. Herdiat juga mengakui bahwasanya hingga saat ini memang masih terdapat ribuan tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya mereka yang belum lolos seleksi CPNS maupun juga P3K di momen-momen seleksi sebelumnya. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ayi Rusli Suwargi, menjelaskan bahwa status dan juga hak P3K paruh waktu itu telah diatur secara jelas dalam Permenpan nomor 16 tahun 2025. Adapun untuk kontrak kerja P3K paruh waktu yang menerima SK pada hari Selasa lalu berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 mendatang. Ia juga menambahkan bahwasanya kontrak tersebut dapat diperpanjang setiap 1 tahun sekali dengan sejumlah pertimbangan tentunya. Adapun perpanjangan kontrak itu akan mempertimbangkan kebutuhan pegawai, kemudian juga kemampuan keuangan daerah dan kinerja yang bersangkutan. Untuk penempatan kerjanya sendiri, Ayi Rusli menyebut sebagian besar P3K paruh waktu ini ditempatkan sesuai dengan lokasi kerja sebelumnya saat masih berstatus non-ASN atau tenaga honorer selama terdapat formasi kebutuhan. Dan hampir semua OPD ada P3K paruh waktu, termasuk di kecamatan, kemudian kelurahan, hingga 37 puskesmas, dan mereka ini tersebar di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Ciamis. Dan terkait jam kerja, Ayi Rusli menegaskan bahwa istilah paruh waktu itu tidak berarti bekerja setengah hari, dan hal itu juga jangan diartikan paruh waktu jam kerjanya setengah hari, adapun jam kerja itu tetap normal, dan target kinerja juga disepakati antara yang bersangkutan dengan kepala unit kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Adapun untuk perbedaan utama antara P3 paruh waktu dengan penuh waktu itu terletak pada hak dan juga kewajiban, terutama terkait dengan penghasilan mereka. Dan saat ini Pemkab Ciamis masih menggunakan skema penghasilan yang sama seperti saat tenaga kerja tersebut berstatus non-ASN atau masih honor seperti itu. Lebih lanjut, AI juga merinci total P3K paruh waktu di lingkungan Pemkab Ciamis, yakni fungsional guru sebanyak 954 orang, kemudian tenaga fungsional tenaga kesehatan sebanyak 487 orang, dan tenaga teknis sebanyak 2.113 orang, sehingga total
para P3K paruh waktu yang dilantik pada hari Selasa lalu itu totalnya 3.550 orang. Demikian Alinda laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Aisani Nuraidi dari Tribun Priangan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Alhamdulillah ya, pertama kita ucapkan selamat untuk berbahagia pada 3.554 orang P3K paruh waktu hari ini ditetapkan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Yang utama harus mampu meningkatkan kinerjanya. Kalau kemarin dari tenaga honorer, sekarang sudah diangkat, sudah ditetapkan menjadi P3K paruh waktu. Harus ada beda. Walaupun memang penghasilannya masih mengikuti standar yang sekarang. Pak Bupati, tadi ada harapan-harapan bakal jenjang karir ke depannya full waktu, seperti apa? Kita ikuti aturan dari pemerintah pusat aja. Karena ini juga kan diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kita ikuti, kalaupun harus diangkat menjadi P3K, APBD-nya stabil, tidak masalah. Kalau sudah stabil. Artinya mereka masih menjadi beban di APBD Kabupaten belanja pegawai. Bukan beban, kewajiban kita. Oke. Mengangkat pegawai juga kita harus ada timbal baliknya. Jadi juga tidak menjadi beban, tapi sebagai kontribusi mereka terhadap masyarakat ya kita juga wajib memberikan upah yang layak. Mudah-mudahan aja cepat stabil APBD ini. Amin. Masih ada honorer nggak tuh? Bisa ada. Kali ini yang kemarin ikut testing CPNS juga diangkat menjadi P3K paruh waktu. Masih banyak, masih juga. Sistem kerjanya itu mengikuti seperti ASN, karena P3K paruh waktu juga kalau lihat di Permen 16 2025 itu adalah kategori ASN. Nah, secara detail nanti diatur dalam perjanjian kerja, kontrak kerja. Ya, kebetulan di Ciamis karena berbagai pertimbangan, termasuk juga ketersediaan anggaran, jadi kontrak kerja mereka yang dilantik hari ini, P3K yang dilantik hari ini atau diserahkan SK-nya hari ini, kontrak kerjanya mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Nah, mereka dapat diperpanjang kontrak kerjanya dengan mempertimbangkan yang pertama kebutuhan pegawai, yang kedua pertimbangan keuangan dan kinerja yang bersangkutan. Artinya seperti minus ada definitif kerja. Penempatannya sesuai dengan formasi kebutuhan. Ya. Kalau di tempat yang sekarang beliau mengajar sebagai tenaga non ASN atau bekerja sebagai tenaga non ASN, di situ terdapat kekosongan. Mayoritas mereka ditempatkan di tempat kerja yang sama. Jadi untuk kontraknya diperbarui setiap 1 tahun sekali, Pak? Perbaruan setiap 1 tahun sekali. Karena kontraknya itu bunyi di Permen 16-nya, nomor 2025 itu kontraknya selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Yang diserahkan hari ini dari dinas mana? Semua OPD ada ya, termasuk di kecamatan juga, semua kecamatan ada, di kelurahan ada, puskesmas sampai 37 puskesmas juga ada, karena mereka kebanyakan tersebar ya semua OPD. Pak, waktu kerja mereka itu dalam 1 hari itu berapa jam? Nah, ini yang menjadi kemarin juga sempat menjadi perbincangan karena nomenklaturnya P3K paruh waktu seolah-olah bekerjanya paruh waktu, padahal tidak seperti itu. Ya. Pengertian dan pengaturan mengenai P3K paruh waktu tidak bisa diinvestasikan sendiri, tapi ada ketentuan yang mengatur, ya ada Permen 16 2025 seperti yang disebutkan. Jam kerjanya biasa, target kerjanya juga nanti disepakati antara yang bersangkutan dengan kepala unit kerjanya
dengan kepala SKPD-nya dan dicantumkan di dalam perjanjian kerja nanti. Pak, kira-kira yang membedakan antara paruh waktu sama Nah, paruh waktu ini memang sedikit berbeda, tidak muncul di Undang-Undang 20 2023, tidak muncul juga di PP 49 tahun 2018, tapi muncul di ketentuan pemerintah Kemenpan atau Kepmenpan 16 2025 tadi. Nah, memang perbedaannya mengenai hak dan kewajiban sebetulnya. Haknya kalau lihat di Kepmenpan 16 2025 tadi ada hak kewajiban yang memang dicantumkan dalam kontrak yang terkait dengan masuk kerja, terus juga disiplin yang bersangkutan, termasuk gaji yang bersangkutan. Di Kepmenpan itu pilihannya dua, ya. Yang pertama sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai tenaga non-ASN. Yang kedua berdasarkan UMK, ya. Tapi karena memang beberapa daerah juga termasuk Ciamis, kondisi APBD-nya mungkin belum bisa untuk mengalokasikan sesuai dengan UMK, gitu. Kita masih berpatokan pada Kepmenpan 16 2025 tadi memilih opsi sesuai dengan penghasilan yang diterima pada saat itu. Ya, dan semuanya tercover dalam APBD, ya, baik guru, kesehatan ataupun tenaga medis, APBD sudah mengalokasikan. ada perbedaan antara jam sama beban kerja di paruh waktu? Secara detail tidak diatur dalam Kemenpan, tapi nanti dibunyikan dalam kontrak kerja yang bersangkutan. Untuk jaminan kerjanya seperti BPJS dan lain-lain Itu sudah di-cover. Sudah untuk jaminan kesehatan, terus juga jaminan kesehatan itu di-cover. Ketenaga kerjaan di-cover dalam APBD, sudah teralokasikan di luar gaji yang bersangkutan. boleh nyambi atau tidak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.